Kota merupakan pusat perekonomian, bahkan bisa menjadi tempat wisata dan hiburan. Namun, apa yang terjadi bila seluruh penduduk yang ada di kota tiba-tiba menghilang? Bila rumah yang ditinggalkan penghuninya dalam waktu lama dan terbengkalai bisa memberi nuansa yang menyeramkan, bagaimana jika yang terbengkalai adalah sebuah kota? Kota-kota yang terbengkalai ini kemudian menciptakan kisah urban yang membuat bergidik. Beberapa kota mati berikut ini memiliki penyebab dan alasan masing-masing mengapa mereka ditinggalkan penduduknya. Lalu, kota apa sajakah itu? Inilah 5 kota mati yang memiliki kisah seram di belakangnya. Pripyat, Ukraina. Kota Pripyat terletak di Ukraina. Pada 26 April 1986, terjadi ledakan besar di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl. Kecelakaan itu tercatat sebagai kecelakaan nuklir terparah di sepanjang sejarah. Kota yang paling dekat dengan lokasi ledakan tersebut adalah kota Pripyat yang membuat radioaktif mengudara bebas di seluruh langit. Sekitar 49.000 penduduk termasuk para pekerja pabrik hingga para ilmuwan dievakuasi oleh pemerintah. Setelah itu, tak ada lagi yang kembali ke kota Pripyat. Sebuah boneka rusak dan membusuk karena paparan radiasi nuklir yang terdapat di sana adalah gambaran betapa dahsyatnya ledakan nuklir itu. Sebelum terjadinya ledakan, Pripyat mempunyai fasilitas yang lengkap. Pripyat mempunyai taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, toko, mal, restoran, hingga taman hiburan. Namun semua ditinggalkan begitu saja akibat kecelakaan nuklir yang terjadi. Sejak bencana itu, ada beberapa hewan serta tumbuhan yang memperlihatkan tanda-tanda terkena radiasi. Organisme yang bertanggung jawab untuk penguraian juga menunjukkan gejala kontaminasi radioaktif. Salah satu yang paling menonjol adalah hutan merah berdarah, di mana semua pohon pinus yang ada di sana berubah menjadi merah darah. Pripyat dinyatakan berbahaya untuk tempat tinggal manusia setidaknya selama 24.000 tahun karena bahaya radioaktif. Oradour-sur-Glane, Prancis. Perang Dunia Kedua meninggalkan banyak bekas, salah satunya adalah kota Oradour-sur-Glane, Prancis. Kota ini adalah saksi bisu Perang Dunia Kedua. Sebenarnya, Oradour-sur-Glane adalah sebuah desa di Haute-Fagne. Namun karena terlalu luas, desa ini lebih sering dikenal dengan sebutan kota. Sejak 10 Juni 1944, kota ini tak pernah dihuni lagi. Saat itu, sekitar 150 tentara Jerman masuk ke Oradour-sur-Glane. Tanpa alasan yang jelas, pasukan elit Hitler menghancurkan seluruh bangunan di kota ini dan membunuh secara brutal 642 orang tak bersalah. Kota yang tadinya damai dan tentram, kini menjadi kota kosong, mengerikan, dan terbengkalai. Tak ada lagi tawar yang anak-anak, tak ada juga orang dewasa yang berlalu lalang di Oradour-sur-Glane. Kondisi bangunan hancur berantakan dan beberapa bangkai kendaraan tanpa pemilik berkarat di pinggir jalan. Beberapa orang yang tergerak untuk mengubah kota ini menjadi lebih hidup, kemudian membuat organisasi yang memungkinkan traveler untuk menjajahi kota ini. Kota ini juga dibuatkan beberapa bangunan untuk mengenang para korban. Misalnya saja sebuah monumen yang berdiri tegak di tengah kota yang dindingnya bertuliskan 642 nama korban. Terdapat juga sebuah bangkai mobil milik dokter yang merawat para korban di kamp penampungan saat itu. Mereka juga membuat paket tur dan menyediakan kamar untuk wisatawan menginap. Selama Anda menginap, Anda akan dibebaskan menelusuri tiap sudut kota mati yang tidak dilengkapi dengan listrik. Menurut informasi dari pengunjung yang sudah pernah ke sana, Oradour-sur-Glane terkenal kental dengan nuansa mistis. Nagaro, Jepang. Jika Anda mempunyai list liburan ke Jepang, sempatkan diri Anda untuk mampir ke sebuah desa yang cukup unik yang bernama Nagoro. Di desa Nagoro yang terletak di sebuah barat Shikoku, Jepang, dulunya adalah rumah bagi ratusan orang. Namun banyak penduduknya yang bermigrasi ke kota untuk pekerjaan dan hanya menyisakan sedikit warga yang sudah lanjut usia. Pada awal tahun 2000-an, Ayano Tsukimi kembali ke rumahnya di Nagoro setelah puluhan tahun hidup di kota metropolis, Osaka. Dia sangat sedih saat menemukan desanya yang menyerupai sebuah kota hantu. Lalu,
dia mulai membuat boneka seukuran manusia untuk mewakili warga yang telah meninggalkan desa dan menempatkan boneka-boneka itu di berbagai sudut. Boneka-boneka itu diposisikan seperti warga pada umumnya, dengan pose seperti orang-orang yang beraktivitas sehari-hari. Ada yang menjaga toko, menunggu di halte bus, dan seolah-olah berada di kerumunan. Sukimi juga memberikan pakaian kepada setiap boneka yang dia buat. Kini, jumlah boneka itu sudah melebihi jumlah penduduk sebelumnya di desa. Dalam 12 tahun terakhir ini, Sukimi telah membuat lebih dari 350 boneka. Sukimi juga menjaga dan merawat beberapa boneka yang usang karena terpapar sinar matahari, seperti menggantinya dengan boneka baru ataupun sekedar menggantikan pakaian. Hashima, Jepang. Pulau Hashima adalah tempat wisata di Jepang yang hanya dikunjungi oleh orang yang bernyali saja. Berjarak 15 km dari kota Nagasaki, Pulau Hashima disebut sebagai Gunkanjima, adalah satu dari 505 pulau tak berpenghuni di prefektur Nagasaki. Pulau Hashima hanya memiliki luas 6,3 hektar. Meskipun begitu, antara tahun 1887 hingga 1974, Pulau Hashima dihuni oleh 5.200 penduduk yang membuatnya menjadi pulau terpadat di dunia. Mereka adalah para pekerja tambang batu bara. Pulau ini memiliki bangunan beton besar yang masih kokoh dan tembok laut di sekitarnya. Proyek tambang yang tutup pada tahun 1974 membuat Pulau Hashima ditinggalkan oleh para pekerja tambang yang kebanyakan adalah laki-laki. Karena ditinggalkan, bangunan mulai rusak dan runtuh. Hashima pun resmi jadi kota hantu. Walaupun pulau ini merupakan simbol pesatnya industri Jepang, pulau ini juga merupakan pengingat kejahatan perang sebagai tempat kerja paksa sebelum dan selama Perang Dunia Kedua. Meski dikenal sebagai pulau kosong, wisatawan justru tertarik dengan Hashima dan masa lalu kelamnya. Centralia, Pennsylvania, Amerika Serikat. Kota Centralia di Pennsylvania, Amerika Serikat sudah lebih dari 60 tahun mengalami kebakaran yang diabaikan. Sekitar 60 tahun lalu, Centralia adalah kota pertambangan batu bara yang dihuni lebih dari 1.000 orang. Namun, pada tahun 1962, kebakaran besar terjadi di dalam labirin bawah tanah tempat tambang batu bara berada. Kebakaran ini tak terlihat dari permukaan, tapi masih bertahan hingga sekarang. Api di bawah tanah tersebut akan terus menyala paling tidak 100 tahun lagi. Karena bencana ini, pemerintah Amerika Serikat akhirnya memutuskan untuk membeli rumah-rumah yang ada di sana dan merelokasi penduduknya. Meskipun ada beberapa penduduk yang memilih untuk bertahan, Centralia sekarang menjadi kota hantu dengan jalan rusak dan api yang kadang muncul dari retakan yang berada di tanah. Selain asap yang keluar dari retakan tanah dan beberapa pepohonan yang menjadi arang, citra satelit kota ini menunjukkan bahwa nyaris tak ada bangunan tersisa. Sementara, salah satu jalan bebas hambatan yang melewati kota tersebut akhirnya ditutup dan terpaksa dialihkan memutari kota. Namun, kota ini tetap menjadi rumah bagi 6 penduduknya yang masih hidup dan tersisa. Poveglia, Italia. Poveglia merupakan sebuah pulau tak berpenghuni yang terletak di Italia. Pulau ini dibangun oleh pemerintah Venesia. Dari tahun 1793 hingga 1814 digunakan sebagai lokasi karantina wabah penyakit virus menular pes. Pulau kecil tersebut konon menampung lebih dari 160.000 jiwa yang terinfeksi wabah pes dan menghabiskan sisa hidup mereka di sana. Pulau Poveglia dikenal sebagai kuburan massal, sebab 50% tanahnya terdiri dari sisa-sisa tulang belulang mayat. Pada tahun 1922, rumah sakit jiwa dibuka di pulau ini. Penduduk lokal mengatakan bahwa sang dokter gila dan jahat, karena sering menyiksa dan membunuh banyak pasien. Meskipun dinyatakan sebagai bekas rumah jompo, terdapat bukti yang jelas bahwa rumah itu menampung pasien dengan gangguan jiwa. Kemudian, rumah sakit ditutup pada tahun 1968 dan reruntuhan yang ada di sana perlahan-lahan direklamasi oleh tanaman hijau. Poveglia untuk saat ini sangat terlarang bagi pengunjung tanpa izin.
Namun, pengunjung dapat mengamati laguna di sekitar pulau penuh misteri ini via tur misteri menggunakan boot dan dipandu oleh pemandu wisata. Mereka akan menjelaskan mengenai mitos, legenda, dan cerita mistis di Poveglia. Tur privat ini berjalan sekitar 3 jam. Wittenum, Australia. Salah satu tempat paling berbahaya dan terkontaminasi di planet bumi adalah sebuah kota yang bernama Wittenum di Australia. Kota mati tak berpenghuni ini dulunya bekas tambang asbes yang beracun. Letaknya jauh di daerah terpencil di Pilbara, Australia Barat. Pada tahun 1930 hingga 1966, kota ini dihuni sebanyak 20.000 penduduk yang berprofesi sebagai pengangkut asbes biru yang mematikan. Lebih dari 2.000 kematian telah dikaitkan dengan kegiatan penambangan di Wittenum dan menjadikan seluruh kota ini adalah tempat yang terkontaminasi. Paparan asbes dapat menyebabkan penyakit mematikan seperti kanker paru-paru. Atas dasar keselamatan dan kesehatan warganya, pemerintah setempat memutuskan untuk menutup kota pada tahun 1978. Pada tahun 2006, pemerintah menghapus Wittenum dari peta, menghilangkan rambut jalan menuju ke sana, memutuskan jaringan listrik, dan memasang tanda peringatan. Meskipun papan peringatan bertebaran di seluruh kota, namun ribuan turis yang ingin tahu tetap berkunjung setiap tahun. Meskipun operasi pembersihan Wittenum dari residu asbes yang mematikan kerap dilakukan, kota tersebut tetap tidak aman untuk dijadikan tempat tinggal. Nah guys, itulah beberapa kota mati yang memiliki kisah seram di belakangnya. Adakah menurutmu kota lain yang tak berpenghuni dan menyeramkan selain kota-kota tadi? Silahkan tulis komentarmu di bawah dan jangan lupa like videonya jika kamu suka dan dislike videonya jika kamu tidak suka. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video lainnya.